Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi was sahabati wa tabi'in wa ba'du. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Segala puji milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk bisa hadir di dalam salah satu dari taman-tamannya, taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ini. Dan tentunya ini adalah sebuah hal yang patut disyukuri karena mengisi salah satu dari hari-hari terbaik yang ada di dalam perjalanan satu tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun terdapat 12 bulan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang mulia di dalamnya. Nah, kalimat ini dipertegas oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan juga dalam riwayat Tirmidzi, salasatun mutawaliyat. 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang terakhir adalah Rajab yang diapit oleh Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Dan alhamdulillah kita berada pada bulan yang mulia ini, bulan yang keagungannya luar biasa. Di dalamnya ada sebuah ritual yang tidak bisa dikerjakan kecuali di bulan ini, yaitu ritual haji. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada suri tauladan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu dakwah adalah cinta. Ad-da'wah ilallah hiya al-mahabbah. Dakwah menuju Allah, dakwah menyeru, mengajak, merangkul orang-orang ke jalan Allah adalah sebuah kecintaan. Nah, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dari tema yang kita bahas ini berarti terbesit sebuah kata yang tidak kita pungkiri bahwa kalimat itu adalah kalimat baik. Dakwah hiyal mahabbah. Dakwah adalah cinta. Berarti kalau cinta, nanti orang yang melakukannya harus dengan penuh kecintaan. Dan objek yang didakwahinya ini adalah target dari cintanya. Sehingga kalau ini yang terjadi, nanti insya Allah ya, melakukan hal ini dengan penuh kesungguhan lillah, karena Allah. Wa fillah, di jalan Allah. Wa billah, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam surah Fussilat ayat 33. Dan ini adalah sebuah hal yang diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawla. Siapakah orang yang ucapannya paling baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain? Ucapan seseorang yang mengajak pihak lain, ucapan seseorang yang mendakwahkan kepada pihak lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan dia beramal saleh. Dan dia berbuat baik. Bukan hanya dia mengajak pihak lain, tetapi dia sendiri juga tidak melupakan dirinya untuk tetap menjadi agen kebaikan, untuk tetap menjadi pelaku kebaikan. Karena menyinari orang tetapi dirinya hancur terbakar, tidak ubahnya bagaikan lilin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan dia beramal saleh. Dia juga berbuat baik dan dia juga mengamalkan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata,
dan dia mengukuhkan, dan dia berucap, dan dia mengatakan, saya termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini ternyata sebaik-baiknya perkataan. Sekian banyak perkataan, ucapan orang-orang, sekian banyak ragam bahasa yang Allah turunkan di muka bumi ini dan menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi. Sekian banyak seruan, ajakan, sekian banyak ya upaya untuk merekrut orang dan sebagainya, tapi Allah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Oleh karenanya, kalau ucapan ini terbaik, kalau ucapan ini menurut Allah adalah yang terbaik, maka orang-orang yang memangkunya berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Oleh karena itu, tatkala kita mendengar ayat tadi, maka patutlah seandainya kita padukan dengan sebuah hal yang sudah tidak asing di telinga kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Nah, kalimat ini ya kalimat tentang motivasi. Kalimat ini adalah kalimat tentang dorongan agar kita ini menjadi penyuruh kebaikan. Kendati hal yang disampaikan hanya satu ayat, akan tetapi ya, kalau kita lihat dan kita saksikan dan kita telah lebih dalam, kalimat ini tidak dimutlakkan begitu saja. Artinya harus juga memiliki kafaah, pengetahuan yang cukup, kemampuan yang memadai, sehingga tidak langsung asal ya berbuat, tidak asal berkata, tidak langsung asal bertindak. Maka sebuah ungkapan yang menjadi semacam kaidah besar, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu, membekali diri dulu sebelum berbuat dan berkata. Nah, ini ikhwati fillah azanillahu yakum. Tetapi sekali lagi bahwa konteks ayat tadi yang Allah katakan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan, Allah katakan tidak ada yang lebih baik dari mereka. Nah, bagaimana jadinya kalau seandainya Allah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, kita harus menjadi orang yang tergerak untuk ambil bagian di sana. Kendati dengan porsi yang kita miliki, kendati dengan kemampuan yang terbatas yang kita punyai. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, ini yang menjadi motivasi. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan panjinya dalam sebuah misi penaklukan benteng Khaybar, benteng terkokoh milik Yahudi. Waktu itu Rasulullah mengatakan, la'u'tiyanna rayah, aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang Allah cinta kepadanya, Rasulullah cinta kepadanya, dan ia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka malam hari itu sahabat sempat gaduh, siapa orang yang dimaksud ini? Siapa sosok yang dikatakan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan ia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mulai saring tunjuk, jangan-jangan hantu, jangan-jangan sebagainya. Tapi akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokannya menanyakan tentang perihal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aina Ali? Di mana Ali? Ya, maka sahabat berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah, dia ada bengkak di matanya wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam. Panggil Ali, kata Rasulullah ke sini. Kemudian Rasulullah membacakan doa dan meludah ke Ali dengan ludah yang telah diruqyah, dibacakan doa oleh Rasulullah, maka fabari'a, maka sembuh apa yang terdapat benjolan di mata Ali bin Abi Thalib. Dan ikhwati fillah, saat itu Ali lah yang diberikan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang diberikan panji itu. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun an yakuna laka khumrun na'am. Wahai Ali, jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat perantara dirimu, maka ini lebih baik daripada engkau memiliki unta warna merah. Hari itu unta warna merah adalah tunggangan paling bagus
tunggangan paling mewah. Mungkin kalau sekarang semacam Lamborghini merah lah ya. Kira-kira begitu. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ada orang mendapatkan hidayah dari Allah lewat perantara dirimu, hai Ali. Ini jauh lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta warna merah. Masyaallah. Suatu kami masih kuliah dahulu, pernah disetelkan itu ya di Ma'mal Lughawi. Ma'mal Lughawi itu laboratorium bahasa begitu. Waktu itu kami melihat dan kan adanya kalau di kita semacam karapan sapi, tetapi di sana karapan unta. Nah, karapan unta ini adalah dilakukan oleh orang Arab memperebutkan satu hadiah besar. Dan treknya jika di kita itu tanah lapang atau lumpur, ya sawah-sawah, di sana tidak. Treknya adalah kap mobil sedan yang dijajarkan, kemudian unta mereka berlari di atasnya dengan kuat. Yang menang dapat unta merah. Gitu ya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum. Coba lihat ya. Ini sebuah hal yang sangat tinggi nilainya menurut mereka, sampai mereka harus mengorbankan sedan-sedan yang walaupun itu bekas. Gitu yang dijajarkan untuk mendapatkan hal itu. Ya itu ya, kalau tadi tanya ada enggak, ya itu ada trofinya buktinya ya. Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka kembali lagi ke riwayat tadi, Rasulullah katakan kepada Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahid. Ada orang berubah, ada orang mendapatkan hidayah, ada orang menjadi lebih baik. Karena hidayah Allah lewat perantara kita itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari apa yang termahal di dunia ini. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum. Inilah yang menyebabkan kita harusnya tumbuh menjadi pribadi yang bersemangat. Dan kalau kita bicara tentang kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman, mungkin pernah dengar kita cerita ini. Bagaimana Hudhud ya sempat mendapatkan ancaman, ya. La'azbahannahu, kata Sulaiman. Mana Hudhud ini? Tidak datang dalam rapat besar, ya, anggota kerajaan ini. Mana Hudhud? Enggak ada. Dia satu dari dua keadaan. Kalau dia membawa, satu yang pertama dia membawa kabar, atau yang kedua, kalau tidak aku sembelih dia, kata Sulaiman alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Ikhwati fillah azanillahu yakum. Famakatha ghaira ba'id. Hudhud ini pun sebenarnya jaraknya tidak jauh dari Sulaiman, ada. Dan dia melaporkan hasil temuannya bahwasanya di sana di daerah Saba, ya, yang tepatnya di Yaman, ada satu kaum yang dipimpin oleh seorang ratu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tunduk sujud kepada matahari. Lihat kabar yang dibawa oleh Hudhud, burung yang nanti di akhirat tidak dihisab, tidak diazab, tidak ditempatkan ke surga. Betul kan? Semua hancur menjadi debu, hewan-hewan itu. Makanya orang kafir berharap, ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, jika seandainya saya ditakdirkan Allah jadi debu, jadi tanah, itu yang saya lebih pilih. Kenapa? Karena hari itu azab mereka lihat dengan mata kepala. Jeritan dan rasa sakit mereka dengar sendiri dengan telinga mereka. Maka apa yang terjadi saat itu? Mereka berharap mending jadi debu seperti hewan-hewan pada umumnya begitu. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka Hudhud yang tidak seperti kita, yang disediakan oleh Allah, imma surga, imma neraka. Tapi dia menjadi agen dari perubahan seorang ratu yang bernama Balqis. Coba lihat, ikhwati fillah azanillahu yakum, ya kan? Ini Hudhud, kalau dia dapat royalti, Hudhud ini kalau dia dapat royalti, satu kaum ikut kepada ajaran Nabi Sulaiman. Berapa kira-kira unta merah yang akan berjejer dimiliki oleh Hudhud? Hanya memberitahukan kabar, dan Sulaiman yang menyampaikan surat ini, menuliskan surat ini, dan dia membawanya ke sana. Dan ternyata apa? Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, Balqis dengan kekuatannya datang, akhirnya tunduk, berserah diri, mengikut ajaran Sulaiman alaihi salam. Fama baluna nahnu wa nahnu aula wa ahku minhu. Bagaimana dengan kita?
Padahal kita lebih pantas, lebih layak dan lebih berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh hud-hud tersebut. Ikhwatifillah azanillahu yakum. Begini jalan dakwah. Beginilah dakwah. Ya, di mana dakwah ini tadi saya katakan ad-da'wah hiyal mahabbah. Dakwah ini kecintaan. Dan ikhwatifillah azanillahu yakum, maka dari kisah tadi kita tahu dakwah usaha untuk mengajak orang lain melalui perkataan dan perbuatan agar mereka mau memeluk agama Islam, mau berkeyakinan dengan akidah yang benar, mau memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia. Ini dakwah. Ya. Dan tidak mesti seorang pendai itu, seorang dai dalam artian ya secara luas, dia tidak mesti harus pintar bertutur kata, mengajak orang macam ragam caranya. Dia tidak mesti harus menguasai podium, ya, sebagai orator yang mampu menuturkan kata-kata tanpa harus ya terselip 1-2 kalimat yang menyebabkan dia terjatuh dalam rangkaian katanya. Tidak mesti begitu. Berarti apa? Dakwah ini adalah kemampuan kita disertai rasa cinta untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah azanillahu yakum, nanti kalau kita bicara tentang dakwah dengan kalimat ud'u ila sabili rabbika, itu adalah perintah Allah untuk Rasulnya. Nah, ada tinjauan ulama apakah perintah Allah untuk Rasulnya yata'adda ila ummatihi, apakah juga akan berdampak meluas kepada umatnya secara umum, atau kalau itu redaksinya untuk Rasulullah semata maka itu perbuatan hanya untuk Rasulullah. Ya, banyak ulasan ulama di dalamnya. Tetapi dakwah bagi Rasulullah adalah wajib. Dakwah bagi Rasulullah adalah wajib aini, fardu ain. Dakwah bagi Rasulullah adalah fardun al-a'yan, wajib. Sehingga kalau kita fikirkan Rasulullah menganut dakwah itu adalah apa, mendakwai orang adalah fardun 'alal kifayah misalkan, maka siapa yang akan mendakwai kalau Rasulullah bilang saya berpendapat seperti itu? Makanya Rasulullah sampai mempertaruhkan ya dengan cara mendesak Allah dalam doanya. Dakwah ini dipertaruhkan dengan cara mendesak Allah dalam munajat doanya. Bagaimana desakan Rasulullah dalam doanya? Rasulullah berkata saat perang Badar, kala itu perang Badar, ya sebelum beberapa waktu sebelum perang Badar, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma intahlik hadhihi al-isabah falam tu'bad ba'da al-yawmi in syi'ta abada. Ya Allah, jika kelompokmu hari ini kalah dan tidak ditolong, jika kelompokmu ya kalah dan tidak diberikan pertolongan, maka niscaya setelah hari ini tidak ada lagi satupun orang yang mau menyembahmu. Tidak ada lagi yang menyembahmu. Kalau kelompok hari ini kalah, kata Rasulullah, maka niscaya tidak ada lagi yang mendakwahi agamamu. Dan hal ini sangat logis dan masuk akal. Disebabkan Rasulullah sang penerima risalah, kalau beliau meninggal, siapa yang akan melanjutkan risalah? Di saat itu perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya bulan Ramadan, tanggal 17. Jika seandainya pada tahun kedua Hijriah ini Rasulullah sudah wafat, fa kaifa bil baqiyah? Bagaimana dengan sisa dari syariat ini? Syariat ini baru selesai dalam artian diturunkan ayat terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah dalam keadaan sakit. Wattaqu yawman la turja'una fihi ila Allah. Takutlah akan satu hari yang kalian akan dikembalikan ke Allah. Al-Baqarah 281. Tetapi termasuk akhir ayat yang diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan termasuk surat yang paling akhir diturunkan adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah dan perang Badar pada tahun kedua Hijriah, berarti masih ada 8 tahun lagi syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah ya Maha mencintai juru dakwahnya. Allah mencintai orang-orang yang mengusung dakwahnya.
Allah mencintai mereka yang terlibat dalam dakwah. Maka Allah berikan pertolongan. Inna lanansuru rusulana, dan kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Maka kalau kita lihat ini, sejatinya adalah dakwah harus ilallah, tidak boleh kepada yang lain. Dakwah ilallah ini yang kita proklamirkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, ayat ini berbunyi, katakan inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan ibadah, ya, ibadahku. Dalam artian ada yang mengartikan nusuk di sini adalah ritual kurban. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada. Yuhatifillah azanillahu yakum. Ini dia dakwah. Dan karenanya kalau kita lihat lagi juga agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dakwahi ini sangat beralasan. Sebagai seorang agent atau sales dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis, seorang sales itu harus menguasai product knowledge. Product knowledge. Biar apa? Jika seandainya customer bertanya, dia mampu untuk membeberkan keunggulan produknya. Nah, keunggulan produk ini, kalau ini disebut produk, keunggulan, ya, item yang kita jajakan ini adalah, Allah berkata di surah Al-Maidah ayat ketiga tadi yang saya katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madin. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Coba lihat, sudah langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentang product knowledge, pengetahuan kita akan produk yang kita akan tawarkan ini. Hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama ini. Karenanya perintah Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 208, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Allah ini secara keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Karena dia sudah sempurna. Kenapa secara keseluruhan? Karena dia sudah ditanggung keridhaannya Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam bahasa lainnya, hanya orang-orang yang menyelisihi jalan inilah yang akhirnya hancur dan binasa. Tarakana 'alal mahajjatil bayda, Rasulullah telah meninggalkan kita di dalam sebuah lembaran putih, lembaran bersih. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, di mana malamnya setegas siangnya. Ya, siangnya, ya, terang benderangnya dari malamnya, jelas. Malam dengan waktu gelapnya tidak ada remang-remang di sini, maksudnya. Malam dengan kegelapannya, siang dengan terang benderangnya, jelas. Artinya antara yang hak dan yang batil dari ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita ini berdakwah karena pentingnya dakwah itu sampai-sampai dalam jihad agar tidak semua keluar berjihad. Jadi kalau dalam sebuah kondisi ada kondisi jihad, agar tidak semua orang pergi berjihad. Kenapa? Karena harus ada orang yang mempelajari agamanya, kelak dia akan mengingatkan kaumnya, baik yang masih tinggal di rumah ini tidak ikut berjihad maupun yang sepulang dari jihad. Diingatkan lagi, diajarkan lagi dan sebagainya. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 122, kata Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun." Kalau seandainya, atau mengapa tidak dari mereka tiap-tiap kelompok itu tidak semuanya pergi,
Tetapi ta'ifatun liyatafaqahu fid din, agar ada satu kelompok yang tetap mempelajari agama, memperdalam ajaran agamanya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan kelak dia akan memberikan peringatan kepada kaumnya, mendakwahi kaumnya, meluruskan pemahamannya, mengajarkan ketidaktahuannya, ya, membimbing kesalahannya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, agar supaya orang-orang ini yang dibimbing, yang diingatkan, yang dituntunkan, yang diajarkan dan sebagainya, menjaga dirinya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, sampai jihad yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu zirwatu salamihi, puncak dari ajaran Islam itu jihad, maka agar tidak semua orang pergi berjihad. Dikarenakan harus ada orang yang mempelajari agamanya dan kemudian dia mendakwahi ajarannya, ya, dan sebagainya. Kecuali jihad ini sudah berlaku atau musuh menyerang tanah halamannya, ya, kampung halamannya, maka tidak boleh, tidak semua harus terlibat dalam masalah ini. Tapi bila mana ini faktornya keluar dari kampung dan tanah kelahiran, dari kampung halaman, dari tempat tinggal dan sebagainya, agar tidak semuanya keluar, tetapi belajar untuk mengingatkan kaumnya tatkala kembali dari perangnya. Ya ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kenapa juga kita harus berdakwah? Karena hidup kita ini pendek, waktu kita sebentar. Kemudian yang sedikit dari masa yang Allah berikan ini harus berkualitas. Betul ya? Sampai Allah bilang wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu merugi semua. Rugi semuanya. Rugi kata Allah, illal ladzina amanu. Jadi faktor yang membuat kita ini tampil menjadi pribadi tidak rugi diantaranya beriman, beramal saleh dan berdakwah. Illal ladzina amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, itu dakwah. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, itu dakwah namanya. Maka semua orang akan mengalami kerugian. Coba lihat kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali iman, amal saleh dan dakwah, yang mendakwahi orang dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Ada orang yang jogging tiap hari, ada orang yang renang apa segalanya, menghabiskan waktu. Jika dia tidak meniatkannya untuk kemaslahatan kebaikannya, untuk Allah agar fisiknya lebih bugar, ibadahnya lebih kuat, maka hal itu hal yang sia-sia. Dan Allah akan tanya tentang hal itu. Tapi kalau kita niat untuk makan lillah agar badan lebih sehat, ibadah lebih semangat, ya. Kemudian kalau kita berolahraga agar tadi kemampuan kita untuk beribadah juga maksimal, tidak mudah diserang rasa malas. Nah ini baru. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, sekali lagi sadari waktu kita hidup di dunia sempit, sebentar aja. Makanya saya sering katakan kepada para muslimah yang belum mau berhijab, sebentar doang kok pakai hijabnya. Betul. Ya. Yang masih belum mau sholat, sebentar doang sholatnya, sebentar. Ya, 5 menit kali 70 tahun, itu doang, sebentar aja. Iya kan? Tapi setelahnya apa? Khalidina fiha abada. Sebentar aja hidup kita. Mau nggak puasa, coba kita berpikir, kenapa nggak puasa sih? Oh cuma sebentar, 30 hari. Dikali sisa waktu usia kita menuju Allah. Sebentar saja. Ada orang siap berbulan-bulan untuk melakukan sebuah pelesiran ke benua biru, ke daratan Amerika dan sebagainya. Untuk haji sebentar, 5 hari saja. Haji sebentar aja, tanggal 9, ya, wukuf di Arafah, malamnya mabit di Muzdalifah, paginya di Mina, melontar jumrah, kemudian menyembelih hadyu, mencukur tahallul kecil. Setelah itu tawaf, ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah. Mana sudah selesai tahallul akbar, sudah boleh berpakaian yang berjahit, ya, sudah boleh memakai wangian, sudah boleh bercampur dengan pasangan, boleh.
Nah, malam ke-11, 12, 13 itu pun bagi mereka yang ingin melakukan nafar awal tanggal 12 ya, kembali dari Mina sudah boleh. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Kata Allah, barang siapa yang ingin menyegerakan kepulangannya dari Mina, maka tidak dosa baginya. Tapi barang siapa man ta'akhkhara, ya, barang siapa yang ingin mengakhirkan sampai tanggal 13 Zulhijjah kemarin tepatnya, fala itsma alaihi liman ittaqa. Tidak juga berdosa. Tidak juga berdosa. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, hidup kita cuma sebentar. Maka yang sebentar ini jadikanlah berkualitas. Salah satu efek pengganda dari berkualitasnya hidup kita, dakwah. Coba bayangkan, tatkala ibu mengajarkan satu hal, mendakwahi satu hal, ada orang berubah, dan perubahan ini berdampak kepada dirinya, berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada istrinya, berdampak kepada suaminya. Tatkala qadarallahu wa ma syaa fa'al, kita berpulang ke rahmatullah, orang ini akan menjadi penyuplai pahala ke kita setiap harinya. Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang berbuat baik, mencontohkan kebaikan, dan kebaikan ini ditiru oleh orang banyak, oleh orang lain, maka baginya pahala dari perbuatan itu dan pahala dari orang yang mengamalkan hal yang sama yang dia amalkan tanpa terkurangi sampai hari kiamat. Ya. Jadi kalau ibu meminta kepada Allah, ya Allah saya ingin bisa tilawatul Quran, baik. Ya Allah bangunkan saya di waktu malam, bagus. Ya Allah kuatkan saya untuk saum Senin Kamis atau saum Daud, saum Ayyamul Bid, mulia. Mulia semua itu. Tapi saya katakan itu berpulang kepada pribadi. Tapi kalau ada dari kita mendakwahi dan orang berubah dengan apa yang kita dakwahkan kepadanya, insyaallah hal itu menjadi saya bilang, istilah saya itu passive income. Ya. Passive income buat kita. Dan passive income ini enak. Saya rasa ibu-ibu sepakat dengan saya. Mau passive income? Sedang ngaji gini, saldo di tabungan bertambah terus. Mau nggak? Ya, ada orang yang mau mendapatkan, ya harus berjuang. Ada yang menghasilkan, ya harus banting tulang. Tapi ada orang yang uang bekerja untuknya. Ini yang disebut passive income. Dan menurut Robert T. Kiyosaki, seorang penulis cash flow itu, ini belajar dari dia. Ternyata dia itu dapat pelajaran dari kita. Dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, disebutkan itu. Siapa yang berbuat baik, mencontohkan kebaikan, akhirnya dia merumuskan dengan itu sebuah sistem yang disebut dengan multi level marketing. Kita tidak sedang bahas itu. Tapi dia katakan bahwa multi level marketing, bahwa orang yang di atas akan mendapatkan suplai dari bawah, dari downline. Terus sampai dibatasi kalau tidak salah sampai 7 ke bawah. Tapi hadis ini tidak ada pembatasannya. Hadis tentang perubahan seseorang yang kita adalah juru dakwahnya tidak dibatasi oleh level tertentu. Kebayang sama kita. Kalau tidak dibatasi oleh level tertentu, jangan-jangan setelah kita wafat dia punya anak, cucu dan sebagainya ke bawah, karena dapat teladan dari kakek dan buyutnya ini, disebabkan dulu kita orang yang pernah andil dalam dakwah tersebut, kita akan dapat besaran saham darinya. Insyaallah ini yang disebut dengan pasif pahala, passive income. Ya, kita sudah terbujur kaku dalam pembaringan kita di sebuah ruang sempit, gelap, pengap dan sebagainya. Amalan ini yang akan menjadi cahaya penerang. Amalan ini yang akan meneduhkan tempat istirahat kita di sana. Amalan ini yang akan menghibur kita, insyaallah. Jadikan sisa usia ini berkualitas. Sisa usia kita tinggal sedikit lagi kan. Kata para ulama, wa kullu atin qarib. Apa artinya wa kullu atin qarib? Setiap sesuatu yang akan datang itu dekat. Maut akan datang kan? Iya, berarti dengan kaidah tadi setiap segala sesuatu yang akan datang dekat. Dan kalau usia umat Muhammad itu tidak jauh dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ibu mau hidup berapa lama? 100 200. Mau ditambah berapa? 30 tahun lagi?
50 tahun lagi. Oh, itu terserah Allah, Ustaz. Iya. Tapi Rasulullah telah membatasi dengan kalimat ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Wa qalilun man yajuz. Sedikit sekali yang melampaui itu. Sedikit yang melampaui 60 tahun tadi. Maka ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu ya bahwa kita sedang menuju Allah dengan sisa usia yang ada, maka jadilah juru dakwah kebaikan. Hidup cuma sekali, tidak pernah ada mengenal siaran tunda. Hidup hanya sekali, tidak ada pernah siaran ulang. Jangan sampai ternyata terjadi penyesalan karena tidak maksimalnya usia yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan. Baik, selanjutnya kalau kita berbicara tentang hidayah dari Allah. Kalau kita juga bicara tentang rizki juga dari Allah. Maka kedua hal ini dan beberapa hal yang lainnya, hidayah, rizki, maut, ajal, kemudian jodoh dan sebagainya, dari Allah semua. Yang ingin saya katakan dari penyeru dakwah itu, harus diketahui bahwa hidayah ini ada dua. Hidayah terbagi dua. Ada hidayah yang bersifat muktasabah. Ada hidayah yang bersifat mauhibah. Hidayah mauhibah itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Boleh jadi dari seorang yang sangat besar permusuhannya kepada agama ini. Boleh jadi. Umar ibn al-Khattab, kurang bagaimana coba permusuhannya? Khalid ibn al-Walid, orang yang bercita-cita membunuh Rasul. Abu Sufyan, dan sederet nama lainnya yang dahulu pernah menjadi seteru Rasulullah di medan perang. Tapi begitu hidayah Allah menyapa kepadanya, ini yang disebut dengan hidayah mauhibah. Allah akan membidik hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Tapi ada hidayah yang bersifat kedua, hidayah muktasabah. Apa yang dimaksud dengan hidayah muktasabah? Hidayah yang diupayakan. Hidayah yang harus diusahakan. Hidayah yang harus diperjuangkan. Sebab jika tidak diperjuangkan, kita tidak dapat. Seperti hari ini, perjuangan untuk menembus kemacetan untuk bisa datang ke tempat ini. Untuk mendapatkan hidayah yang bisa didapat pada hari ini, pagi ini, kita harus menembus kemacetan, kita harus berjejal dengan segitu banyaknya kendaraan. Kita harus menunggu antrian di setiap kendaraan umum yang membawa kita ke tempat ini. Masya Allah, itu dia, hidayah muktasabah. Yang diperoleh dengan kesungguhan, yang diperoleh dengan meluangkan waktu, yang diperoleh dengan kegigihan dan sebagainya. Baik, ini dari tinjauan yang lain, bahwa hidayah terbagi dua. Dari sisi yang lainnya, bahwa hidayah juga terbagi dua. Dari sisi pendakwahnya, hidayah itu juga ada dua. Yang pertama adalah hidayah taufik. Hidayah taufik dimaksud di sini adalah hidayah yang menjadi restu dari Allah bagi seseorang. Dan yang kedua adalah hidayatul irsyad wat tabligh, yaitu kemampuan atau petunjuk dari Allah untuk mengarahkan, mengajarkan, mengingatkan, memberitahukan. Dalam hal yang pertama, hidayah taufik hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seberapapun kuatnya keinginan Rasulullah agar pamannya masuk ke dalam agama ini, akidah ini, tidak bisa. Sampai berada di samping telinganya tatkala Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut. Kata Rasulullah, "Ya ammi kul kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang bila mana engkau ucapkan, aku akan banding untuk dirimu di hadapan Allah kelak. Coba lihat. Tapi setelah melihat Rasulullah, dia melihat dan menoleh kepada Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan sebagainya. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Maka ikhwati fillah azanillahu wakum, di situ kemudian dia ragu lagi. Melihat dan menoleh ke Rasulullah, dikatakan lagi seperti itu. Melihat dan menoleh ke arah yang lainnya, begitu lagi yang didapatnya, bisikan dan sebagainya. Sampai in the end, terakhir, bal ala millati abina. Saya di atas keyakinan orang tua saya.
Berarti dia tidak seakidah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya di sini Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Dan turun ayat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak mampu memberikan petunjuk, hidayah, taufik kepada seorang sekalipun ia adalah sosok yang engkau cintai. Banyak ya contohnya. Nuh kepada istrinya, Nabi Lut kepada istrinya, Nuh kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Nabi Muhammad SAW kepada pamannya. Sudah banyak contoh. Sudah banyak contohnya mungkin. Nah, ikhwati fillah, ini yang pertama. Yang kedua, hidayah apa tadi? Irsyad dan tabligh. Yaitu hidayah mengarahkan. Nah, di dalam bab ini, inilah tadi semua kita punya. Saya, ibu-ibu, ummahat, antum semua, ikhwah fillah azanillahu yakum, semua punya dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya, kadar ilmu dan kemampuan masing-masing dalam berdakwah. Ya, saya misalkan dengan kemampuan saya, ibu-ibu dengan kemampuan ibu-ibu, ikhwah yang lain dengan kemampuannya itu. Dan sebagai pendai harus hati-hati menjaga lisannya. Jangan sampai mengeluarkan mungkin statement yang bisa jadi ini menjadikan polemik di tengah masyarakat. Ya, membuat gaduh, membuat kerancuan, membuat kericuhan dan sebagainya. Ya, misalkan kalau kita katakan seperti ini, berarti kita harus lihat meidannya. Meidan dalam dakwah ini, siapa yang kita hadapi, siapa sosok-sosok yang akan kita dakwahi. Penting untuk mengetahui karakter. Karena Rasulullah tatkala ingin mendakwahi, itu Rasulullah dibisikin dulu biasanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau akan mendatangi fulan dari kabilah fulan, kakeknya ini, nenek moyangnya ini dan sebagainya. Dia karakternya begini ya Rasul. Oh, dapat masukan dulu. Kemudian siapa lagi? Rasulullah mengatakan juga kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum, mereka itu ahlul kitab. Jadi sebelum datang ke sana, Rasulullah sudah kasih tahu dulu bahwa yang akan kau datangi begini karakternya. Kalau mereka menerimamu dalam ajaranmu begini, maka lakukan yang langkah keduanya. Jika mereka menerima langkah kedua, maka lakukan dan serukan langkah ketiga. Begitu seterusnya. Dai itu bukan gebiah uyah. Tahu gebiah uyah apa itu? Datang serampangan apa aja. Enggak. Dai itu harus pintar membaca mapping lapangan. Seperti apa mad'u yang akan dia serukannya ini? Seperti apa objek dakwah yang akan didatanginya ini? Nah, seperti itu ikhwati fillah azanillahu yakum. Kemarin sempat ramai polemik tentang misalkan kurban yang cukuplah satu keluarga, satu ekor itu. Saya katakan benar. Tapi bukan berarti keliru kalau ada si istri mau berkurban hasil dari kemampuannya dan ya yang ia dapatkan. Anak-anak yang dia ingin berkurban saat dia sudah mampu, tidak mengapa. Tapi kalau bicara tentang ketercukupan, cukup. Nah, jangan berlindung dalam bab yang cukup. Kalau kita lihat kaidah-kaidah kita di dalam beragama, semuanya itu Allah kasih yang ringan. Salat cuma sehari berapa? 5 waktu. Merasa cukup dengan itu? Silahkan. Tapi bagi mereka yang tergerak untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, salat sunnah A, salat sunnah B, salat sunnah C, salat sunnah, betul kan? Nah. Haji wajib sekali seumur hidup. Wajib bagi mereka yang mampu. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau memang tidak berkesulitan dalam banyak hal, disunnahkan per 5 tahun untuk diulang. Tetapi dengan ketentuan, jika tidak berkesulitan bagi diri kita. Sekarang yang belum pergi sama sekali saja menjadi prioritas dari Kementerian Agama untuk diberangkatkan. Itu pun waiting listnya 14 tahun. Saya yakin ibu-ibu punya kemampuan untuk mengulangnya, mungkin di 5 tahun sekali. Tapi karena kata Rasulullah tadi, ya, maka kita harus menjadi dai yang arif. Harus tahu mana timbangan-timbangannya. Karena seorang dai harus tahu antara babnya daruriyat, antara babnya ini hajiyat, ataukah tahsiniyat. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini?
Pertama adalah yang dimaksud dengan daruriyat, perkara-perkara yang daruri, primer. Sementara yang hajiyat adalah perkara-perkara yang sekunder. Dan yang ketiga, tahsiniyat, tersier. Maka kita ini jangan salah. Perkara yang tersier, maka ini menjadi prioritas, salah. Yang primer itu jadi prioritas. Syukur-syukur setelah itu naik kelas menjadi sekunder. Hajiyat baru tahsiniyah. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, ini kadang-kadang pentingnya bagi kita adalah mengetahui lapangan, dibekali dengan ilmu kita yang ada untuk dakwah. Dan oleh karenanya ikhwati fillah azanillahu yakum, saya katakan, kemarin ada yang tanya, Ustaz, saya mau menyalurkan kurban lewat Ustaz ke saya, tapi saya seorang diri nih Ustaz, saya mau beli sapi, boleh nggak? Saya bilang, kenapa nggak boleh? Bukankah riwayatnya 7 orang Ustaz? Wal baqaratu lisab'ah, maksudnya batas maksimum. Seorang itu melakukan kolektif pembelian 1 ekor sapi, maksimum 7 orang. Sehingga kalau satu sekolahan tidak dihitung berkurban, tapi bersedekah latihan di musim kurban. Saya katakan gitu. Tapi kalau ibu mau seorang diri beli 1, bahkan 2, 10, 15, ya, kemudian 100, silahkan. Karena Rasulullah dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa dha'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah pernah berkurban dengan saat itu menyembelih 2 ekor kurban. 1 dia katakan ini untuk aku dan keluargaku, 1 lagi ini untuk umatku yang tidak mampu menyembelih. Kan berarti 2 ekor kan? Rasulullah berkurban, istilahnya menghadirkan 2 ekor kambing saat itu. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, ini yang saya katakan bukan langsung kita gebiah uya dan sebagainya. Kadang-kadang ada apa namanya? Ada curhatan ke saya. Ya Ustaz, penjualan kambing tahun ini agak menurun ini. Kenapa? Karena rata-ratanya sekarang belinya 1 keluarga cukup gitu. Ada yang bilang gitu. Saya bilang ya, mungkin tadi ya. Ya, karena faktornya, salah satu faktornya seperti itu. Ya karena saya kan Ustadz ya, dicurhatin dengan berbagai hal. Ada yang curhat ini, ada yang curhat itu dan sebagainya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, menurut saya ya sah saja tatkala dia ngobrol ke saya seperti itu. Nah, ikhwati fillah, itu maksud saya. Jadi bahwa kita tatkala mendakwahi, kita harus tahu dulu juga medannya. Terus skalanya ini apa yang kita sampaikan ini harus tahu. Sehingga nanti tidak langsung pukul rata, generalisir dengan bahasa tadi yang saya gunakan dan saya ungkapkan adalah gebiahuyah. Ini ikhwati fillah azanillahu yakum, harus ada klarifikasi yang juga cukup untuk orang-orang yang mungkin pemahamannya tidak sampai kecuali dengan cara diurai. Harus diberikan pengetahuan yang lebih memadai sehingga dia bisa memahami dengan penuh syumuliyah, dengan penuh pemahaman yang menyeluruh. Nah, ini tentang hal itu. Kemudian ikhwati fillah azanillahu yakum, ternyata itu tentang hidayah tadi dalam dunia dakwah. Kemudian pendakwah pasti dia akan tersita darinya banyak hal. Karena dakwah adalah cinta dan cinta akan meminta dari kita apapun. Saya sudah bilang tadi, ad-da'wah hiyal mahabbah. Dakwah itu cinta dan cinta akan meminta apapun dari diri kita. Meminta waktu, ya kan? Meminta tenaga, meminta pikiran, meminta apa? Perasaan. Kadang-kadang meminta pulsa juga. Iya, materi maksudnya. Ibu bisa broadcast tanpa adanya itu kuota, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa broadcast. Hadirlah kajian di Majlis Ta'lim Al-Hafiz begini dan sebagainya. Nggak bisa. Kecuali apa? Dengan modal tadi. Maka dakwah adalah cinta dan cinta memerlukan meminta segalanya dari diri kita. Termasuk itu yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karenanya jangan pernah khawatir akan menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah menggunakan kalimat dengan istilah yang menggunakan hukum sebab akibat. Yang dalam bahasa lain hukum kausalitas. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Kapan Allah menolong kalian?
Kalau kalian menolong agama Allah. Kalau kalian ingin ditolong Allah, tolonglah agama Allah. Kan ini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Bukan hanya sampai di situ pertolongan Allah. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan mengukuhkan langkah kita, pijakan kita. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, saya sering bilang sama istri saya dengan bahasa saya yang sederhana, saya katakan, udah begini aja, kita ngurusin Allah biar kita diurusin Allah. Itu bahasa saya sederhana. Saya bilang, biar kita ngurusin Allah, biar nanti Allah yang ngurusin kita. Maksudnya, kan kita bisa ngerti itu. Kalau kita mengurus agama Allah, kita berjuang untuk memberitahukan, menjadi agen perubahan, menjadi agen juru-juru dakwah, kemudian orang menjadi baik karena kita, biar masa Allah melupakan janjinya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Nah, karenanya apa? Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Ibrahim tatkala menempatkan keluarganya di sebuah lembah yang tandus sekali, dia katakan, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak tumbuh tumbuhan di sana. Bayang, ya. Di Indonesia kan ada sebuah istilah lempar tongkat tumbuh apa? Iyalah gitulah, saya lupa istilahnya. Tapi subhanallah, ya, kita kadang ragu membela agama Allah. Di luaran sana, di Makkah Al-Mukarramah tepatnya, saat itu Ibrahim tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Subhanallah, dia dengan penuh keyakinannya, dia katakan ini adalah tempat tidak tumbuh pohonan apapun. Aku tempatkan keluargaku di sini. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Saat Ibrahim mau meninggalkan istri dan keluarganya, maka yang terjadi dialog imaniyah, dialog keimanan antara suami dengan istrinya. Jika Allah yang memerintahkan dirimu, Bang, jika abang diperintahin sama Allah ke sana, Allah nggak akan sia-siakan kami di sini. Insyaallah ya. Ini keteguhan dan keyakinan seorang istri salihah yang luar biasa. Ini keyakinan dan keteguhan istri salihah dalam hal rezeki. Dan Ibrahim pun berdoa, ya, dalam doanya yang sangat-sangat masyhur, yaitu tatkala dia katakan bahwa warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduk negeri ini buah-buahan yang melimpah. Ibu pernah lihat kualitas buah di Mekah dengan buah di Indonesia? Pernah melakukan komparasi? Di mana pohon pisang di sana tumbuh, tapi pisangnya sebesar ini. Betul kan? Buah plumnya, buah apa, Masya Allah besar dan sebagainya. Betul kan? Semua ada di sana. Terfikir oleh kita, ini doa dari seorang juru dakwah, Ibrahim alaihissalam. Tatkala dia mendakwahkan kepada umat manusia semua ajaran, salah satu yang kaitannya dengan haji, maka Allah katakan, ya Ibrahim, azin finnas. Wahai Ibrahim, serukan manusia untuk berhaji. Ibrahim sempat tanya, ya Rabb, bagaimana ini maksudnya? Serukan. Kamu hanya penyeru, akulah yang menyampaikan, kata Allah. Maka dia memanggil. Setelah merampungkan pembuatan Ka'bah, dia panggil umat manusia untuk berhaji ke sana. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Serukan kepada umat manusia, mereka akan datang ke tempat ini dari pelosok jauh sana dalam keadaan berkendaraan, berjalan kaki atau menggunakan unta yang sudah tua. Insyaallah. Lihat doa sang juru dakwah tadi. Jangan takut. In tansurullah yansurkum. Dan orang yang berdakwah sesuai dengan surah Fussilat ayat 33 tadi ya, bahwa dia menjadi pribadi yang coba untuk tampil bukan hanya pandai untuk orang lain dalam dakwahnya, tapi dia sudah melakoni. Jangan sampai ada orang Jawa di sini, angkat tangan. Ya, mohon diluruskan kalau saya salah.
Kalau ada istilah jargoni, iso ngajari ra iso ngelakoni, itu bukan yang dimaksud dari dakwah ini. Karena mereka, orang-orang yang berdakwah itu mencoba untuk melakukan dulu dirinya, kemudian mendakwai orang lain. Makanya ayatnya tadi, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan dia beramal saleh. Dia pun mengamalkan, dia beramal saleh. Ya, bukan ngajarin orang kemudian dia tidak melakukan. Makanya dia mengajarkan, dia melakukan. Dan ikhwati fillah, dia mencontohkan, dia yang menjadi teladan, dia yang menjadi sesuatu yang digugu dan ditiru darinya. Oleh karenanya, tadi saya katakan bahwa sesungguhnya tatkala kita mengatakan seperti ini, keyakinan tentang apa yang ada dalam sebuah janji dari Allah, menolong agama Allah, ditolong oleh Allah, harus tertanam lebih kuat di hati sanubari sang dai. Harus kuat, tertanam. Kalau tidak kuat, bagaimana dengan orang yang levelnya tidak sebagai pendakwah, orang yang mengajak orang kepada jalan Allah. Nah, keraguan ini yang harus dihilangkan. Dan ikhwati fillah azanillahu, maka inilah jalan dakwah. Kemudian kenapa kita juga berdakwah? Sekali lagi, karena akal dan syahwat manusia terkadang tersesat. Akal dan syahwat manusia terkadang butuh bimbingan. Kalau dia tidak dibimbing, dia akan liar. Maka harus ada dakwah yang membimbing kepada dua hal ini. Dua hal ini harus dibimbing. Akal ini kalau tidak diberikan sentuhan-sentuhan dakwah ilallahnya, dia akan liar. Berpikir yang liar, ya, berpikir yang kemudian melintasi batas-batas yang telah digariskan oleh Allah. Sehingga ini pentingnya dakwah. Saya pernah kajian di sebuah keluarga yang itu terdiri dari orang-orang yang pernah lama di Amerika. 26 tahun. Logikanya jalan. Agama pendekatannya logika. Nalar. Ya. Sampai akhirnya, tapi saya berkesimpulan mereka masih sangat baik. Karena saat itu saya diundang untuk iftar jama'i dan mereka puasa, berarti mereka baik. Salah satunya yang waktu itu ditanyakan adalah, kok Allah katanya Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kenapa Allah memberikan beban kepada kita kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kan sholat itu beban. Kan sholat itu berat, apalagi subuh, apalagi isya. Dan itu memang, Bu. Isya setelah selesai seharian kepenatan dari beraktivitas, 4 rakaat lagi, bukan 2 rakaat. Ya kan? Masya Allah. Logis loh, itu logis banget loh. Sangat logis. Waktu itu saya jawab dengan logika juga tanpa harus menggunakan ayat waktu itu. Karena orang-orang ini pakai logika, saya logikakan lagi. Saya katakan, kami di Indonesia dan kalian pernah lama di mana? Di Amerika sekian puluh tahun. Coba keluarkan handphone kalian, keluarkan merek tertentu lah ya, Apple namanya, iPhone itu. Saya bilang, iPhone itu siapa yang merancangnya? Dia bilang Steve Jobs. Betul ya, Bu? Kalau ada yang salah diluruskan. Steve Jobs. Saya katakan, kami di Indonesia nggak pernah dengar bahwa iPhone ini mengkritisi Steve Jobs. iPhone ciptaannya, Steve Jobs penciptanya. Saya bilang gitu. Nyambung, Bu, ya sampai sini? Terus saya katakan, sekarang saya mau tanya kepada semua hadirin yang hadir di sini, akal pencipta atau ciptaan? Oh, ciptaan, Ustaz. Penciptanya siapa? Allah. Saya ingin tanya lagi, pernahkah kalian yang di Amerika mendengar berita bahwa Steve Jobs pernah dikritisi oleh Apple? Nggak pernah, Ustaz. Sejak kapan akal ini lancang mengkritisi Allah? Saya katakan, sejak kapan akal ini lancang mengkritisi Allah? Kalau handphone yang tidak pernah mengkritisi penciptanya itu, yang membuat dan merakitnya itu tidak pernah dia kritik
Bagaimana dengan akal kita yang terbatas kemudian mengkritik Allah sebagai Rabbnya, Ilahnya, Penciptanya, Khaliqnya? Diam semuanya. Karena harus dibalas dengan logika lagi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, beginilah ya, beginilah tatkala akal dibiarkan liar. Ditambah lagi kalau ternyata syahwat yang berapi-api, sehingga akan terjadi kolaborasi apik antara akal yang membenarkan tindakan syahwat. Akal yang membenarkan tindakan syahwat. Barang terlarang ya dikonsumsi, katanya itu adalah makanan jin. Sejak kapan? Jin itu makanannya tulang. Jin itu makanannya kotoran. Rasulullah mengatakan fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Tulang yang ada di rumah kita itu untuk tidak bermalam setelah kita makan, hendaknya dikeluarkan, dibuang ke tempat sampah, karena itu makanan jin. Kenapa manusia banyak kesetanan dan kesurupan jin? Karena banyak yang dipresto tulang-tulang itu. Harusnya itu makanan jin dimakan oleh manusia. Jangan salahkan siapapun kalau jin marah dan masuk ke dalam tubuh. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Sekali lagi kembali kepada akal dan syahwat. Jika tidak didakwahi, dia akan berkolaborasi. Akal dan syahwat jika tidak didakwahi, dia akan liar. Akal dan syahwat jika dia tidak didakwahi dengan sentuhan Islami, maka dia akan menjadi Tuhan bagi seseorang. Maka Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Tuhannya, yang ia tunduk kepadanya, yang ia menyembahnya, yang ia takut kalau terjadi apa-apa kepadanya? Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, itulah. Maka dakwah harus ke sana. Sebab manusia bila dia kena sentuhan syariat Allah, kendati dia manusia yang di situ di dalam dirinya terdapat syahwat, dia akan bisa jadi lebih baik dari para malaikat. Tapi kalau dia ternyata tidak didakwahi, tidak kena sentuhan syar'i, maka dia akan jauh lebih buruk dari hewan. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adhan. Mereka lebih buruk, ya, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk darinya. Maka akal dan syahwat ini harus dikekang dengan dakwah yang benar. Ya, sekarang saja sudah banyak orang-orang yang menuhankan akalnya. Kenapa tidak boleh sih mencintai sesama? Kan kami tidak merugikan siapapun. Coba akal yang dimainkan kan? Akal yang dimainkan. Ya, kepada orang ini juga jawabnya dengan akal dulu juga, nggak apa-apa. Saya pun kalau mau mendapatkan bahwa laptop saya terisi baterainya, tidak saya adu charger dengan charger kan? Karena akal mengatakan ini tidak akan pernah ketemu. Tapi charger dengan laptop baru klop. Nah, orang-orang yang menuhankan akal dan syahwat ini harus dibimbing. Dan di antara pemikiran orang tadi yang ikut kajian sama saya seperti itu. Kenapa Islam sibuk mengatur hubungan orang per orang dengan pilihannya? Saya katakan, bukan masalah di situnya semata. Tapi bagaimana Islam ingin menyelamatkan personalkah, individualkah, atau komunal, komunitas daripada ketergelinciran akal dan syahwat. Dan di situ peran dakwah. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Makanya belakangan sekarang, kalau tidak salah dengar saya isi kajian di Tirtayasa. Waktu itu ada yang kasih tahu ke saya, Ustadz, ini ada rencana untuk mengajukan judicial review tentang undang-undang atau draft undang-undang yang disusun oleh orang-orang LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Ini bahaya. Karena di salah satu butir dari ayat itu tertuang, jika seorang ayah atau ibu tidak merestui pasangan sejenis pilihan anaknya, maka orang tua bisa dipidanakan. Coba. Nah, ini sampai begini. Nah, ini kan harus ada dakwah. Harus ada dakwah masuk. Kemana? Ke institusi tertinggi dalam hal kebijakan seperti ini. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, saya ulangi lagi, akal dan syahwat terkadang tersesat.
Tidak semua syahwat tersesat, karena syahwat ada yang baik. Maka Rasulullah pernah waktu ditanya sama sahabat, ayadhu ahaduna syahwatahu, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya bagi dia dapat pahala? Rasulullah balik bertanya, bagaimana menurutmu kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya dalam keharaman, apakah dia berdosa? Berarti ada syahwat yang membuahkan pahala. Bagaimana ada syahwat yang membuahkan dosa? Nah, oleh karenanya dakwah harus masuk. Kemudian kenapa lagi kita harus berdakwah? Karena kebenaran memerlukan orang-orang yang mengembannya. Saya tanya, isi Al-Quran benar semua enggak? Benar. Tapi apa Al-Quran bisa datang ke tempat-tempat untuk menasihati orang? Nggak bisa. Terbang sendiri? Nggak mungkin. Harus ada manusia yang menjalankannya. Harus ada orang yang mengingatkannya. Harus ada orang yang menyarikan isinya. Harus ada orang yang menerangkan isi dari Al-Qurannya. Al-Quran ini sendiri bukan kitab sakti yang kemudian terbang ke sana, terbang ke sini, tidak. Nah, oleh karenanya butuh orang-orang yang mengimplementasikan isi dari Al-Quran. Bukan kita sok suci, bukan. Kita sadar betul kita ini hambanya yang dhaif, tapi mencoba untuk menjadi pribadi yang taat. Kita belum baik, tapi mencoba untuk mengarah menjadi lebih baik. Soalim, saya bukan soalim, tapi berusaha untuk menjadi barisan atau bersama orang-orang yang alim. Alim maksudnya mengetahui agamanya. Sok suci, saya bukan orang suci karena tidak ada manusia suci. Ya, tapi bagaimana konsep agama ini melatih diri untuk mensucikan jiwa dan diri. Segenap alasan kita bisa sampaikan kepadanya tentang dakwah ini. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, sekali lagi bahwa kebenaran memerlukan orang-orang yang memikulnya, mengembannya. Kalau tidak ada yang memikulnya, ketahuilah, kata Ali bin Abi Thalib, sebuah kejahatan yang terorganize dengan rapi, termanage dengan rapi, itu akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganize dan termanage dengan rapi. Betul ya? Saya ulangi lagi. Sebuah kebatilan yang terorganize dengan rapi, termanage dengan rapi, dia akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak termanage dan terorganize dengan rapi. Oleh karena itu, kita harus punya kegiatan. Kegiatan kemarin alhamdulillah penyaluran hewan kurban. Ini ada agenda, ada kegiatan, ada apa. Karena bersama itu jauh lebih baik daripada sendirian. Jika bersama dakwah kita lemah, sekuat apa kita tatkala sendirian? Betul kan? Bersama dakwah lemah nih, Bu. Gimana Bu, kita mau ada santunan ini terhadap janda, duafa, anak-anak yatim. Waduh, nanti aja kali ya insyaallah. Saat itu aja bersama lemah, padahal kalau bersama nggak mesti besar, tapi kalau terkumpul jadi besar. Bagaimana kalau kita berkesendirian? Setan akan datang membisiki. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah, setan membisikkan kamu tentang kefakiran. Jangan dikeluarin. Nanti anakmu gimana? Dia sekolah di luar negeri, biaya hidup mahal dan sebagainya. Oh iya nggak jadi deh. Ya. Nggak kurban Ibu. Aduh, gimana ya, tahun depan aja lah insyaallah. Karena Abu Bakar juga pernah nggak kurban. Masya Allah, ada dalil-dalil yang dia pakai, dia gunakan untuk mendalili dan membenarkan perilakunya. Ya kan? Padahal di balik itu hanya dia dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Ini kan. Bagi ikhwati fillah azanillahu yakum, sudah. Kalau bersama dakwah kita selemah ini, serapu ini, bagaimana tatkala kita sekuat apa saat kita sendiri? Enggak kuat kita. Makanya dengan begini kan motivasi terangkat. Kalau lagi begini kan ruhiyah kayaknya naik ini, powerful kalau lagi kajian gini. Betul ya? Maka bagaimana agar tidak merosot jauh-jauh? Ya sering-sering kajian. Itu salah satu tema solusinya. Ustaz kalau lagi begini kayaknya berkobar Ustaz semangat. Betul. Nah caranya gimana? Sering-sering. Biar dia tidak mengalami sebuah degradasi yang begitu dahsyat dan parah. Baik, kenapa lagi kita disuruh berdakwah? Ya, ini menurut saya beralasan sekali. Kenapa kok kita umat Islam berdakwah Ustaz? Orang kafir aja berdakwah.
Kata Allah, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir berdakwah menurut keyakinan ajaran mereka agar memalingkan orang dari jalan Allah. Betul kan? Misionaris itu ngapain? Menyelamatkan domba-domba tersesat. Iya, itu tertuang dalam Alkitab mereka, betul. Iya. Padahal dalam sebuah perbincangan santai saya dengan seorang kristolog, Ustadz kalau perlu tahu itu domba yang dimaksud domba tersesat, domba Israel, bukan domba Garut. Betul. Lah kenapa sekarang kalau dia mau berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya di kitab Nazaret itu, Nasrani itu, harusnya Bani Israel yang dijadikan domba target dakwahnya. Bukan domba-domba sini, bukan. Ya kan? Tapi apa? Di benak mereka saya harus mendapatkan ini dan sebagainya sebagai penembusan dosa. Akhirnya apa? Tergerak mengeluarkan uang dan sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu binaan kami yang ada di kampung sawah sana, itu kemarin kami dakwahi ibu-ibu yang kajian gini, siapa yang mau berkorban ke sana, kita kirim ke sana. Girangnya bukan main. Kenapa girang? Karena di sana jumlah gereja yang jumlahnya puluhan. Sampai 23 kurang lebih satu kelurahan. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi lagi? Jumlah pengorban yang tidak banyak seperti di daerah lain. Dan mereka Nasrani hampir setiap bulan beberapa kali melakukan sebuah pembagian sembako dan sebagainya. Coba lihat. Mereka pun mendakwahi sesuai dengan keyakinan mereka. Masa kita tidak mendakwahi? Betul kan? Nah, oleh karenanya sekarang kenapa kita berdakwah? Perbedaan orientasi dan kecenderungan. Faktornya karena perbedaan orientasi. Orientasi kita adalah tadi di surah Al-Fussilat. Siapa orang yang paling baik ucapannya? Betul kan? Nah, karena orientasi kita ke sana akan membentuk kecenderungan kita ke sana, ke arah sana. Karena dalam sebuah kajian tentang ilmu motivasi, kita akan bergerak menuju apa yang mendominasi pikiran kita. Ibu catat baik-baik itu. Kita akan bergerak menuju apa yang mendominasi pikiran kita. Yang mendominasi pikiran kita hari ini, Jumat, ya 14 Zulhijjah 1437 Hijriah. Saya mencatat di agenda saya ingin kajian dan sebagainya, misalkan begitu. Maka itu yang menjadi hal yang paling mendominasi pikiran kita. Maka satu, bangun agar lebih awal, menyelesaikan masakan lebih dini, mencuci pakaian dan piring-piring lebih awal, dan kemudian keluar rumah lebih awal. Karena itu kita akan bergerak menuju apa yang mendominasi pikiran kita. Kalau yang mindsetnya di benak kita adalah bagaimana saya menjadi agen dakwah sehingga saya akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, ini akan tertancap di sini kuat. Apapun sarananya, baik dari buat di media sosial atau rumah atau bilik yang lebih nyata lagi, ada tempat di mana di situ kajian keislaman, kajian tahsin Quran dan sebagainya, atau yang lebih besar lagi membuat pesantren dan sebagainya. Dakwah itu seperti itu. Karena apa? Perbedaan orientasi di antara kita dan kecenderungan. Orang berpikir, orang-orang yang di luar sana itu ngapain sih sibuk-sibuk kepo bener ngurusin orang-orang. Kita tidak demikian adanya. Kita ingin sama-sama merangkul tangan orang ini tidak jatuh dalam lembah kenistaan. Orientasi berpikirnya yang berbeda. Orang mengatakan, kenapa sih Ustaz sibuk mikirin saya? Saya beli khamar dengan uang saya. Yang akalnya hilang saya juga. Yang masuk ke dalam got itu saya juga, bukan Ustaz. Betul kan? Kenapa Ustaz yang sibuk? Karena perbedaan orientasi berpikir antara dia dengan saya. Betul kan? Ada apa sih dengan ibu-ibu urusannya? Suami saya kok yang berjudi, ibu-ibu nggak usah sibuk pusing dan sebagainya. Kalaupun nggak dapat uang belanja bulanan, saya kok bu, bukan ibu kan? Coba ya kan, perbedaan orientasi berpikir antara ibu tersebut dengan ibu-ibu yang di sini. Nah inilah karena kita harus berdakwah. Orang bilang udahlah, nggak usah sibuk-sibuk. Ada yang begitu. Kalaupun dia ahli maksiat, ntar Allah azab, nggak gitu. Bagi mereka yang punya jiwa dakwah, bagaimana agar semua selamat. Bukan hanya orang ini yang nanti akan dihukum,
ya kemudian kita diselamatkan, bukan itu. Tapi kalau bisa dia juga diselamatkan dari azab duniawi dan azab ukhrawi. Ada perumpamaan yang sangat baik dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Rasulullah. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dalam dakwah ini seperti yang mereka melakukan sebuah perjalanan plesir di lautan menggunakan kapal pesiar yang terdiri dari beberapa tingkat. Di dak yang paling dasar, orang-orang yang di sana tidak punya cukup air untuk konsumsi, air untuk minum, air untuk pokoknya tidak banyak. Dan dia tahu yang di atas punya cukup air, tapi dia yang di bawah tidak mau sibuk naik turun ke atas dan mengganggu dan meminta kepada orang-orang yang di atas. Maka dia berpikiran untuk melubangi bagian dia yang di bawah, bukan bagian orang atas, bukan. Tapi lantai yang di bawah dia ingin lubangi. Siapa yang tenggelam, Bu? Yang bawah apa yang atas? Semua. Yang tenggelam semua. Kalau tidak ada langkah dakwah dari yang di atas, maka di atas berkewajiban mendakwahi di bawah tidak boleh. Kenapa? Kalau kamu lubangi bukan kamu doang yang binasa, kami juga binasa. Nih, kami berbagi air dengan kamu. Kan begitu ya? Maka orang-orang yang punya jiwa dakwah dalam hidupnya, bukan masalah dia ini yang binasa, bukan. Hari ini anak yang kena narkoba, besok menjadi ancaman buat anak cucu kita. Hari ini dia jijik, kalau amit-amit saya enggak. Iya, hari ini dia yang kena korban LGBT. Siapa yang punya jaminan dan garansi tidak mengena kepada anak cucu keturunan dan kerabat kita? Betul kan? Nah, oleh karenanya perbedaan orientasi dan dalam berpikir dan kecenderungan ini yang menyebabkan kita tergerak untuk berdakwah. Baik, ya. Khotifillah azanillahu yakum, ibu Allah. Yang kemudian yang menjadi keyakinan kita, kenapa kita berdakwah lagi? Karena Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Perintah Allah. Yang merintahin Allah. Yang bertitah Allah. Kalau yang bertitah suami saja didengar, kalau yang bertitah orang tua saja kita taati, yang perintah itu bos dan atasan aja kita patuhi, yang memerintahkan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, penguasa langit bumi beserta isinya, Rabb yang menciptakan semua makhluknya dan urusannya hanya di balik kata kun fayakunnya. Kalau kepada mereka-mereka yang kita sebutkan di depan kita taat patuh menjalankannya, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, disinilah maka kita lihat dan kita saksikan bersama, sungguh Allah lebih patut untuk didengar perintahnya. Saya sering katakan bahwa seseorang dalam berislam hendaknya dalam tanda kutip meniru karakter dan semangat para tentara. Seorang dalam berislam dalam tanda kutip hendaknya meniru semangat para tentara. Bagaimana para tentara tatkala mendapatkan perintah dari komandannya? Semua dikatakan dengan respon siap. Kamu setelah ini begini, siap. Kamu lakukan ini, siap. Kamu kerjakan ini, siap. Tidak ada kata, mohon maaf, ini sunnah apa mubah? Karenanya ikhwati fillah azanillahu yakum, semangat kita menjalankan perintah Allah pun respon dengan responsibility yang tinggi. Suratul istijabah. Apa itu suratul istijabah? Kemampuan merespon dengan kuat dan cepat. Nah, ini motivasi kita. Kenapa kita berdakwah? Motivasinya itu. Dan ayat tadi seruan kepada manusia secara umum. Lantas seruan untuk kepada keluarga, surat Thaha. Ayat 132 Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah di dalamnya. Maksudnya bersabar dalam memerintahkan anakmu dan keluargamu salat. Kemarin ada yang tanya, "Ustaz, gimana Ustaz, suami saya enggak salat begini sebelumnya. Boleh enggak saya minta cerai?" Jangan gegabah dulu, saya bilang. Doakan, dakwahkan, saya bilang. Asiyah juga nggak buru-buru minta cerai dari Fir'aun.
Oh gitu ya Ustaz? Iya. Doakan, dakwahkan. Karena hati istri ibu cuma di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Suami kita boleh jadi memang pendidikan agamanya kurang dari kecil, dan dia pengetahuannya tentang kewajiban sholat juga tidak menyeluruh. Makanya saatnya ibu menjadi agen dakwah di rumah. Oh gitu Ustaz? Iya. Jangan bentar-bentar kemudian ke pengadilan agama. Saya katakan, oh gitu. Iya. Karena Asia tidak lantas buru-buru minta cerai. Apalagi kepada suami yang masih dalam sholatnya Subhana Rabbiyal A'la. Dalam sujudnya dia berkata, Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Dan Firaun menepuk dadanya, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Asia nggak lantas buru-buru minta cerai. Gitu ya Bu. Nah ini kepada keluarga. Nah kepada masyarakat lebih luas lagi, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan Allah. Jadi bukan Yahudi umat terbaik, Bu. Saya ulangi sekali lagi, kadang kita ini termakan oleh propaganda media. Yahudi umat terbaik, tidak. Umat terbaik umat Islam ini. Yang mengatakan siapa? Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Tapi Yahudi banyak profesornya Ustaz. Banyak doktornya. Ya. Apa urusannya ini dengan profesor dan doktor? Kalau dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Kalau kita hadirkan sederet nama yang akan membuat kita makin bangga dengan agama ini, sebut saja seorang imam yang bernama Syafi'i rahimahullah. Seorang yang memiliki kemampuan dalam daya ingat dan kecepatan dalam memahami yang sangat tinggi. Jika ia membuka buku yang terdiri dari 2 halaman kiri dan kanannya, jika tidak menutup halaman yang nomor 2, maka keburu hafal dan faham. Masya Allah ya kan? Saya mau tanya, ini kalau prosesor Pentium Core i berapa ini? Tinggi sekali kecepatan dalam menangkapnya. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal dengan Hanbali? Dia kata anaknya, ayah saya menghafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa? 1 juta hadis. Kita hadis arba'in aja nggak hafal-hafal. Subhanallah. Ya, yuqatibillah azani Allah yakum. Siapa lagi yang tidak kenal nama-nama yang lainnya yang begitu banyak berderet sejumlah nama? Yang kalau kita hadirkan akan menambah keyakinan kita bahwa agama ini memang agama yang paling mulia. Dan banyak orang cerdas di dalamnya. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke majelisnya Imam Malik. Imam Syafi'i ini karena miskin, ya, ibunya janda, hijrah dari Gaza ke Makkah, dari Makkah Imam Syafi'i ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i gini-gini saat Imam Malik sedang memberikan penjelasan. Gini-gini dengan tangannya. Merasa ini kok seperti anak kecil main-main. Imam Malik menegur Imam Syafi'i, apa yang kau kerjakan ya gulam? Apa yang kau kerjakan wahai anak kecil? Apa katanya? Saya mencatat seluruh pelajaran yang engkau sampaikan. Makin tersinggung lagi, kok catat nggak pakai buku, nggak pakai alat tulis. Apa kata Imam Syafi'i? Saya mampu untuk mempresentasikannya komplit seperti yang engkau sajikan. Subhanallah. Dan disajikan oleh Imam Syafi'i komplit dari A sampai Z. Makanya kalau ada ibu-ibu yang pengajiannya nggak bawa alat tulis, lebih hebat dari Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Imam Syafi'i saking karena dia tidak punya uangnya, maka dia tulis gini. Karena nggak bisa beli buku, tidak bisa beli tinta, tidak bisa beli pena. Berarti ibu lebih hebat. Maka saya wajar mengatakan bahwa umat ini umat terbaik. Ya, kalau di Yahudi sana dengan sekian profesor dan doktornya, di sini tidak bergelar profesor dan doktor bisa mengalahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian yang menjadi motivasi kita adalah bahwa kita ingin menyelamatkan iman yang ada di dada kita. Dalam riwayat Nasai Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran
falyughayyiruhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan kekuatan. Fa illam yastati, kalau dia tidak bisa memiliki kekuatan kepemimpinan, maka ubahlah dengan lisan, nasihati, ingatkan, arahkan, dakwahkan. Kalau tidak juga bisa, fabi lisanihi, dengan fabi qalbihi, dengan hatinya. Tapi wadzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Selemah-lemahnya iman. Karena kita ingin menyelamatkan iman kita walaupun dengan kondisi yang paling lemah, yaitu mendoakannya. Maka kita tergerak untuk berdakwah. Dakwah berarti penjagaan terhadap iman. Orang yang tidak memiliki kecemburuan tatkala maksiat Allah dilanggar, larangan Allah diterjang, maka keimanannya itu boleh dia check up lagi. Jangan-jangan mengalami kemerosotan. Ya. Nah, baik ikhwati fillah azanillahu. Maka berdakwah melindungi kita dari kehancuran. Ini Allah Subhanahu wa akan memukul rata setiap apa yang menjadi kemungkaran, sekalipun di situ ada orang saleh di dalamnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menghukum satu kaum dengan azabnya. Maka istrinya, kalau tidak salah Ummu Salamah, bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun?" Wahai Rasul, apakah Allah akan menghantam kami, menghajar kami, menghukum kami, membinasakan kami, padahal di antara kami terdapat orang soleh? Jawab Rasulullah, ya. Jika orang soleh itu diam. Jika orang soleh itu diam, tidak mengambil tindakan. Anuhlik, lihat pertanyaannya sangat-sangat spesifik. Anuhlik wa fina salihun, akankah kami ini binasa dan hancur, diazab oleh Allah, padahal di antara kami ada orang saleh? Apa jawabnya? Nah, ya. Bala. Kalau orang salehnya diam, orang baiknya diam. Jika orang-orang yang suka ikut pengajian ini diam, dah hancur. Betul. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah akan sebuah fitnah yang bukan hanya menimpa pelaku kezalimannya semata. Takutlah akan sebuah fitnah yang bukan hanya menghantam pelakunya semata. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surat ke-8 ayat 25 Allah berfirman, dan sungguhnya ketahuilah Allah memiliki siksa yang sangat pedih. Surah Al-Anfal surah 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah begitu keras siksanya. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 25. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi juru dakwah baik kepada lingkungan kecil yaitu keluarga maupun skala yang lebih luas lagi. Wallahu taala a'lam. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, diskusikan, dipersilahkan ya. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Silakan. Resto. Tapi kita boleh makan tulangnya. Resto.
alam bisawab. Jadi orang itu kemasukan jin itu, Bu. Saya kasih tahu ya. Kok kita jadi diskusi alam jin, nggak apa-apa ya. Tentang bicara alam jin, kalau orang kemasukan jin itu dengan satu dari 4 alasan katanya. Satu karena al-intiqam. Intiqam itu balas dendam. Jin balas dendam. Kenapa? Boleh jadi ibu membuang air panas tidak bismillah, ya, atau sedang ada air tergenang, orang pipis di sana sembarangan. Kata Rasulullah nggak boleh. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Seseorang tidak boleh pipis di air yang tergenang. Karena situ jin lagi muktamar. Ya, jin lagi rapat, lagi musyawarah. Betul ibu. Kalau ibu lagi ada meeting diganggu gimana? Balas dendam dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tuh kena jin karena faktor adawah. Karena permusuhan. Jin dipakai sebagai alat menyerang kita. Motivasinya banyak. Karena pekerjaan, karena bisnis, ya kan? Karena ya bertetangga yang tidak sehat. Banyak faktor kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, faktornya adalah jin itu karena adawah. Karena mahabbah. Jin senang sama ibu. Jinnya senang sama ibu. Oh iya. Makanya saat mau memakai dan membuka pakaian, baca bismillah. Kalau enggak dia akan menjelajah dengan sangat mudahnya tubuh ibu semua. Nauzubillah kan. Saya pernah ada didatangi seorang santri yang ternyata kalau bahasa orang Sundanya, dia ini terkena karuhun. Kalau ibu tahu karuhun itu apa? Jadi kakeknya ini punya jin-jin begitu. Ibu, saya terangkan dulu ya. Kakeknya punya jin-jin begitu, terus cucunya dipagari. Nah, si cucu nggak tahu, orang waktu itu juga ya nggak tahu lah. Sampai akhirnya kok di pesantren diikutin ke kamar mandi, mau tidur ada dan sebagainya. Saat perpulangan dijemput ayahnya juga ada di mobilnya. Saya bilang, pasti anak ini terganggu. Iya, terganggu banget, Ustaz. Nah, ternyata si jin ini senang sama cucunya si kakek. Makanya jangan pernah bermuamalah dengan jin. Tidak ada yang gratis. Ya, tidak ada yang gratis dari perbuatan dia. Misalkan kakeknya dulu yang yang memakai jasa jin itu, ya sekarang dia minta upah kemana? Ke cucunya ini. Tidak ada yang gratis. Nah, yang keempat, jinnya usil. Ya, jin usil itu maksudnya dia tiba-tiba ada di pojok ruangan, ya kan? Terus kita lagi berkendaraan malam, tiba-tiba dia ada di bawah pohon. Dia cuma ini aja, nongol menampakkan diri, tetapi bukan wujud aslinya. Karena jin dengan wujud aslinya kita tidak mampu melihatnya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihatnya. Nah, dari 4 poin ini boleh jadi jin itu marah karena makanannya diambil. Betul kan? Orang makanan dia kok kita yang makan sekarang, gimana sih? Karena memang manusia ini pemakan segala. Ibu tahu manusia pemakan segala, sampai tulang juga dimakan. Ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan ini dari 4 hal ini boleh jadi faktor yang pertama, wallahu a'lam bishawab, karena jinnya marah. Ya, karena makanannya dimakan, diambil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Oh iya, tuntunan Rasulullah, makanan ditutup, kemudian lampu dipadamkan, pintu rumah, jendela dikunci rapat-rapat. Itu tuntunan Rasulullah. Kalau sekarang listrik lah ya, listriknya dipadamkan. Tempat tidurnya disapu-sapu dulu ya, biar tidak langsung tidur gitu, nggak tahu ya jin lagi rebahan juga. Iya memang gitu Ibu. Kalau ke tempat yang kita tidak bersahabat, contohnya hotel ya, penginapan, baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Itu tuntunan Rasulullah. Kenapa orang banyak kesetanan, kesurupan nggak tahu langkah-langkahnya gitu kan? Makanya sebelum masuk kita sudah dapat key-nya itu, kunci salam. Assalamualaikum.
Ustaz, di dalam gak ada orang. Salam, nanti malaikat yang menjawabnya. Setelah itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ya. Kalau ibu mau berbaring, kasurnya dibersihkan dulu, sapu-sapu dulu. Ya, dengan tangan boleh, dengan pakaian atau dengan apalah boleh, silakan. Biar apa namanya? Dengan mengucapkan kalimat zikir kepada Allah disapukan. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan, apalagi yang jelas-jelas kata Rasulullah, fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu makanan saudaramu dari bangsa jin. Ya marah dia lah. Makanannya diambil, ya kan? Baik, ibu di belakang silakan, kerudung biru. Tadi Pak Ustaz bilang bahwa yang kalau suaminya tidak sholat jangan buru-buru dan cerai, bahwa apa tuh Pak, ruhnya istri ada di antara dua jari apa tadi Pak? Saya lupa. Hati suami Hati suami di antara dua jemari ruh. Iya, itu maksudnya apa ya? Iya, nanti Qalbuhu kaifa syaa. Allah Maha mampu membolak-balikkan hati seseorang. Ya. Dia balikan ke sini dia jadi ke kiri, dia balikan ke sini jadi ke kanan. Artinya apa? Doakan. Salah satu kekuatan seorang muslim adalah yakinnya dia menggunakan senjata tadi. Senjata kita doa. Tetapi ada orang yang terkena sabetan senjatanya sendiri. Kapan? Saat dia tidak mampu dan piawai menggunakannya. Makanya saya bilang, ada orang bilang, Ustaz katanya doa itu senjata orang beriman. Tapi kok senjata saya tidak mempan? Kadang-kadang bukan tidak mempannya apa, karena mungkin kita lihat senjatanya tidak tajam. Atau orang yang menggunakannya tidak piawai. Makanya target sasaran tidak kena, tidak tepat. Gitu kan? Nah itu dalam hal adab berdoa. Gitu ya Bu. Jadi yang tadi saya maksud, hadis Rasulullah, bahwa hati manusia semuanya ini di antara dua jemari Allah saja. Allah gerakkan sekendaknya, mau ke kiri, ke kanan, kemana aja. Nah artinya kalau suami sekarang dalam keadaan dia tidak sholat, berdoa sama Allah, terus melakukan dakwah kepadanya, siapa tahu di titik tertentu akhirnya dia dibalikkan hatinya karena doa kita yang diijabah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Sebenarnya apa sih bedanya antara setan-setan dan iblis? Saya tentang dakwah yuk, tapi kenapa? Oke lah saya jawab. Pertama kalau bicara tentang iblis, iblis itu adalah leluhurnya syaitan, leluhurnya jin, ya. Dan ini Allah katakan dalam Quran surah Kahf, Al-Kahfi ayat 50. Katanya tatkala Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud, maka mereka enggan. Ya. Dan ternyata iblis di sini dari kalangan jin. Berarti dia jin, ya kan? Nah, cuma kalau ditanya iblis ini siapa? Leluhurnya jin. Sebagaimana Adam leluhurnya manusia. Tapi kalau ibu tanya tentang syaitan, syaitan itu adalah karakter. Ibu coba dengerin dulu ya, Bu. Setan itu sifat. Nah, sifatnya dari kata syaitana ay ba'uda an rahmatillah, yaitu yang jauh dari rahmat Allah. Siapapun yang jauh dari rahmat Allah, karakternya membuat dia jauh dari rahmat Allah, baik dari kalangan jin maupun manusia, maka disebut syaitan. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nuhi, dan begitulah kami wahyukan ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Bahwasanya siapa? Para rasul memiliki musuh dari kalangan syayatinal jinni wal ins, dari setan-setan manusia dan setan jin. Jadi setan, kadang-kadang ada yang orang ngomel setan gitu ya, karena perbuatannya mungkin jauh, menyebabkan dia jauh dari rahmat Allah. Jadi setan itu menjadi terlembaga kepada dari makhluk halus. Makanya berdoa, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berdoalah meminta perlindungan dari setan yang terkutuk. Gitu Ibu ya. Allah. Tadi sini ada yang mau tanya, silakan Ibu. Ya Pak, mengenai hak, kalau saya sedang memberitahu atau sedang tadi berdakwah, lalu kemudian yang saya beritahu mengatakan itu kan hak saya langsung mati kutu. Karena saya punya pengalaman berdakwah kemarin di Bandung. Ketika saya diajak ke sebuah pengajian, saya tidak mau, memang kebetulan saya tidak bisa. Kemudian ada teman saya ikut ke sana, dia beritahu sama saya, kenapa ya kok begini-begini, ternyata alirannya
Mungkin kami menduga itu dalam akom yang sudah dibubarkan. Nah, kebetulan kena ke saya. Jadi ketika saya dimintai tolong untuk mengumpulkan dana untuk rumah yatimnya, saya bilang saya tidak mau. Kenapa gitu? Karena ini hanya lingkungan kami, majelis taklim pengajian sana. Saya bilang gini, saya terang-terangan, saya asal ngomong Pak. Saya nggak mau sholat kok lewat agen, saya bilang gitu. Karena di situ kalau mau berdoa, minta apa-apa, misalnya Bapak, saya harus bilang dulu, misalnya Bapak, ya Pak Ahmad Ridwan, tolong sampaikan kepada Allah supaya anak saya sama teman saya sampaikan kenapa kok majelis taklim kami tidak mau mengumpulkan untuk Pantiatur Kelasian ini. Teman saya ngomong bahwa kata saya dia nggak mau, saya nggak mau sholat lewat akhir begitu. Marah, datang Pak, 2 orang Malaysia sama itu pergi ke tempat pengajian begini. Kebetulan ustazah saya ya, pada saat itu saya tidak saya libur, saya sedang ikut kajian. Ustazah saya itu lempeng orangnya, tegas banget gitu. Dan dia cacat gitu. Sama orang ini ditunggu dulu sampai si ustazah ini pulang, baru dia bilang saya mau mencari nama saya Ibu Pak. Saya mau mencari Mbak Ibu. Saya mau menerangkan bahwa kami tidak sesat. Saya takut Pak. Sejak itu terus saya takut. Ya, pertama gini sih, memang karena kalimatnya kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Orang itu kalau sudah dibicarakan tentang keyakinan paling mudah terusik. Seperti ibu-ibu kalau dibicarakan tentang usia sama fisik, udah. Kalau bicara fisik sama usia itu sensi sekali kalau perempuan. Nah, saya katakan sama manusia, pihak lain kalau udah bicara tentang keyakinan yang terusik, langsung apapun langsung. Nah, maksud saya makanya di sini harus ada yang namanya bekal dalam dakwah. Mungkin di kesempatan yang akan lain saya akan kaji, bahas. Nah, maksud saya ada kalanya memang kita ngomong kepada fulan ini, enggak ke sana, tapi si fulan ini enggak dipercaya omongannya. Sehingga dia tidak mampu memfilterisasi omongan kita yang harusnya ini off the record, bukan untuk ke dia. Kan gitu. Nah, akhirnya dipindahkan ke sana. Itu yang saya maksud. Nah, karenanya apa? Besok harus lebih berhati-hati. Ya, dalam hal ini maksudnya kita takut malah menjadi sebuah blunder walaupun yang kita katakan benar, gitu ya. Nah, itu aja. Jadi maksud saya besok bicara tentang kayak gini dan seterusnya. Kayak ada jamaah saya di daerah Kampung Melayu, dia menjadi musafir ke Jawa Tengah, pas dia lewat Sumedang, dia mampir sholat jamaah qashar di sana. Dia lihat ada tulisan kaligrafi besar Allah Muhammad diturunkan sama dia dari masjid itu. Saya bilang, kenapa diturunkan? Nggak ada zaman Rasulullah tulisan ini. Saya bilang sama dia, kamu nggak digebugin orang sekampung, alhamdulillah. Saya bilang gitu, kenapa? Kamu musafir. Kamu tidak ada andil dalam pembangunan ini. Kamu menjadi orang yang memakmurkan, alhamdulillah. Disediakan oleh mereka tempat untuk bisa beribadah ke Allah. Saya bilang, harus ada yang namanya kehati-hatian dalam dakwah. Ya, besok nggak boleh diulang lagi yang kayak gini. Ya siap Ustaz. Loh, orang pasti tersinggung diturunkan itunya, Bu. Pasti dia bilang, kamu siapa? Man anta gitu. Kamu siapa? Datang-datang ngacak-ngacak dapur kami. Ya. Bu, ini ibu lagi ngadonin dodol. Maaf. Terus dia bukan si pandai dodol dan bukan yang pemilik adonan. Terus mau ikut-ikut ngadonin gimana? Pasti tersinggung kan? Nah, itu juga yang saya katakan bahwa harus hati-hati kita sebagai muslim dalam dakwah. Yang ibu lakukan secara konten benar, tepat. Isinya tepat, tapi kadang harus packagingnya yang menarik, gitu ya. Insyaallah saya doakan ibu kuat dalam dakwah. Terakhir di sini tadi. Kalau tunda-tunda, kalau sampai terjadi itu ada sih Tuhan apa memang setan yang kerja? Setan yang kerja diizinkan Allah. Takdir Allah. Iya. Ada. Rasulullah pun kena kok. Ada. Oleh sihirnya Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Makanya diruqyah oleh kedua malaikat yang di atas kepalanya dan di bagian kakinya. Ada, bisa ibu.
Jadi orang sampai meninggal ada. Dan kalau ibu baca karyanya Syekh Salim Bali, itu komplit sekali, pakar ruqyah ya. Beliau mengatakan sampai adanya sihir yang maaf ya, terkena ke kelamin, baik kepada istri maupun ke suami, sehingga hubungannya tidak romantis, sehingga apa dan sebagainya. Ya, makanya apa? Hati-hati sekali dengan kayak gini, apalagi zaman fitnah sekarang, di mana orang itu gelap mata. Pokoknya nggak suka, dia nggak berani main depan, lewat belakang. Nah ini, makanya kita harus perkuat diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah di pagi hari dan petang. Terkhusus mau tidur, karena selemah-lemahnya kondisi kita saat tidur. Kalau tidur kita lemah ibu, benar. Makanya apa? Baca doa, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Karena kondisi terlemah saat kita tidur, gitu ya. Kalau kita kayak gini terjaga loh bu. Tapi kalau lagi tidur lemah. Makanya sihir banyak terjadi di waktu waktu tidur, waktu malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Malam tatkala makin larut. Makanya mereka tuh kalau malam nggak tidur juga. Bukan untuk salat tahajud tapi baca mantra. Ya, ambil apa boneka kemudian menjadikan target dan sebagainya. Iya kayak gitu. Itu ritualnya juga terjadi di waktu malam. Gitu ya Bu ya. Saya rasa cukup. Wallahu taala alam. Saya harus bertugas lagi khutbah Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.